Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal mustaraka qad yakunu muskilan. Ketahuilah bahwa lafaz mustarok kadang-kadang ada mustarok itu muskil. Muskil ya, problem. Qaribus sahabi qaribus sabahi minal mutawati, hampir serupa dengan mutawati. Di depan sudah dijelaskan perbedaan antara mutawati dan mustarok. Sebagai contoh menggampangkan apa perbedaan antara laun dan ain. Laun itu mutawati, ain itu mustarok. Laun warna, di bawahnya ada merah, ada putih, ada hitam. Merah, putih, dan hitam itu memiliki hakikat yang sama. Apa hakikatnya? Adalah warna. Kalau ain ada yang bermakna mata penglihat, ada yang bermakna sumber, ada yang bermakna matahari. Mata penglihat, sumber, dan matahari tidak memiliki hakikat yang sama. Itu namanya mustarok. Kadang-kadang mustarok itu muskil. Kenapa? Mirip, hampir serupa dengan mutawati. Wa ya'suru 'ala dhihni, wa ya'suru dan sulit 'ala dhihni atas akal pikiran. Wa in kana fi ghayatis safai, meskipun ada apa akal pikiran benar-benar jernih dalam puncak kejernihan, artinya sangat jernih ya. Sulit al-farqu, apa membedakan. Wal nusammi dzalika mutasabihan, kita menamai kepada hal itu menamai mutasabih namanya. Wal nusammi dzalika mutasabihan, namai saja itu mutasabih. Wa dzalika, adapun hal itu mislus min nuri, seperti lafal an-nur, biasanya diartikan cahaya. Al-waqi'i al-dawi al-mubasari minas syamsi, yang jatuh atas makna sinar yang terlihat dari matahari, yang mana an-nur itu bermakna sinar matahari ya. Wanarih, dan sinar yang terlihat dari api ya. Ada nur itu bermakna sinar ya. Wal waqi'i 'alal aqli, dan yang jatuh atas akal, maknanya bermakna akal. Alladzi bihi yuhtada fil wawamidi, bermakna akal yang dengan akal itulah dijadikan alat petunjuk fil wawamidi, di dalam hal-hal yang rumit. Nur itu bisa bermakna cahaya, cahaya matahari, cahaya api, dan ada yang bermakna akal yang dijadikan alat untuk memecahkan persoalan yang rumit. Apa punya hakikat yang sama antara akal pikiran dengan cahaya matahari? Kan tidak ada ya. Berarti kan mustarok itu. Fala musyarakata baina haqiqati dzatil akli wad dawi, maka tidak ada kesamaan antara hakikat adatnya akal dan sinar. Illa kamusyarakatis sama'i lil insani, kecuali seperti kesamaan langit dan manusia. Memang antara langit dan manusia itu ada musyarakah, tapi di dalam apanya musyarakah itu? Fi kauniha jisman, dalam hal bahwa sesungguhnya matahari dan insan sama-sama jisim ya.
Musyarakah antara cahaya matahari dan akal ya sama dengan musyarakah antara langit dan insan. Memang langit dan insan punya hakikat yang sama, punya musyarakah, sama-sama jisim. Idil jismiyatu fihima la takhtalifu albattata, karena adapun kejisiman di dalam sama dan insan, la takhtalifu adalah tak berbeda-beda albattata sama sekali. Ma'annahu dzatiyun lahuma, padahal sesungguhnya jisim itu adalah bersifat dzati bagi sama dan insan. Wa yaqrubu min lafdin nuri lafdul hayy, dan mirip dengan lafal nur apa lafal hayy yang hidup, mirip hidup. Lafal hidup ini diberikan alan nabati atas tumbuhan wal hayawani dan hayawan. Tumbuhan itu hidup, hayawan itu hidup. Tapi hidupnya tumbuhan dan hidupnya hayawan tak sama. Fa innahu bil istirakil mahdi, sesungguhnya lafal hayyu itu adalah dengan istirak murni, kemustarakan murni. Idh yuradu bihi minan nabati al ma'na alladhi bihi nama'uhu, karena dimaksudkan dengan lafal hayyu minan nabati dari tumbuhan, dimaksudkan al makna apa makna, alladzi makna, bihi yang ialah dengan ladzi, nama'uhu adapun tumbuhnya nabat, wa minal hayawani dan dimaksudkan dengan hayyu dari hayawan, ayu yuradu bihi minal hayawan al makna apa makna, alladzi makna, bihi yang dengan alladzi, yuhisu merasa apa hayawan, wa yataharraku dan bergerak bil iradati dengan iradah, dengan kehendak. Hayyuh bagi nabat maknanya adalah bermakna sesuatu yang dengan dia nabat itu bisa tumbuh. Sedangkan hayyu bagi hayawan maknanya adalah sesuatu yang dengan dia hayawan itu bisa merasa, bisa memiliki rasa dan bisa bergerak. Hayawan dan tumbuhan kan sama-sama makhluk hidup ya. Tapi hidupnya tumbuhan tidak sama dengan hidupnya hayawan. Wa itrakuhu 'alal bari ta'ala idza ta'ammalta arafta annahu li ma'nan tsalifin. Adapun menggunakan hayyu digunakan atas Allah yang Maha Pencipta. Al-Bari ini kan yang Maha Pencipta, Allah Ta'ala. Idza ta'ammalta, bila mana kamu merenung, arafta kamu tahu, annahu bahwa sesungguhnya hayyu bagi Allah di makna tsalifin adalah untuk makna yang ketiga. Hayyu bagi nabat berbeda dengan hayyu bagi hayawan. Hayyu bagi Allah lain lagi itu. Makna yang ketiga, yukhalifu al-amrayni jami'an, yang berbeda hayyu bagi Allah berbeda dengan dua perkara tadi, jami'an kesemuanya. Wa min amsali yanabi'il aghaliti hadhihi, dan ialah di antara contoh-contoh sumber-sumber kekeliruan-kekeliruan adapun ini, mawlatatun ukhra, ajang kekeliruan yang lain. Qad tantabisu al-mutaradifatu bil mutabayyinati,
Kadang-kadang campur apa mutarodif dengan mutabayin. Di atas sudah diterangkan mutabayin itu adalah makna-makna yang berlainan. Ada ada rumah, ada mobil, ada langit. Itu kan mutabayin, tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi kadang-kadang mutarodif itu campur dengan mutabayin. Kapan itu? Wadzalika adapun hal itu idza utliqat asamin mukhtalifatun, apabila diberikan apa nama-nama. Asami ini jamak dari asma. Asma jamak dari isim. Berarti asami ini jamaknya jamak. Asamin ya. Kok bertanwin? Tanwinnya namanya tanwin iwad ya kan? Bila mana diberikan apa nama-nama mukhtalifatin yang berbeda-beda, ada syai'in wahidin atas sesuatu yang satu, bi'tibaratin mukhtalifatin dengan sudut-sudut pandang yang berbeda. Rubbama dzunna, kadang-kadang diduga, annaha bahwa sesungguhnya asami mutaroddifatun adalah mutaroddif, sinonim. Ada beberapa lafal yang ditujukan kepada satu makna, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu kadang-kadang orang menduga bahwa nama-nama itu adalah mutarodif, padahal bukan. Kasaifi wal muhannadi was-sarimi, seperti lafal saif, lafal muhannad dan lafal sarim. Maknanya pedang. Saif jelas pedang ya. Fa innal muhannadah, sesungguhnya muhannad itu yadullu ala saifi, menunjukkan atas makna pedang, tapi ma'a ziyadati nisbatin ilal hindi, tapi dengan tambahan nisbat ilal hindi, kepada India. Artinya muhannad itu adalah pedang India gitu ya. Jadi berbeda dengan hanya saif itu. Fakhalafa idzan mafhumuhu mafhum as-saifi. Fakhalafa, maka berbeda idzan kalau begitu. Asalnya fa'idzan khalafa, kalau begitu khalafa berbeda mafhumuhu, apa artinya muhannad, berbeda mafhum as-saifi kepada artinya saif. Kalau begitu muhannad ya berbeda dengan saif. Karena muhannad itu tidak sembarang pedang, tapi pedang dari India. Wassarimu, adapun sarim yang maknanya pedang juga, yadullu, ialah menunjukkan ala saifi, atas pedang, ma'asifatil hiddati, bersama sifat tajam, wal qat'i, dan memotong. Sarim ini adalah pedang yang sangat tajam itu. Tidak sembarang pedang, tapi pedang dengan sifat sangat tajam. Sehingga seolah-olah saif, muhannad, dan sarim ini adalah mutarodif, sinonim, padahal kan tidak sinonim ya. Kalau bahasa Madura, tapak-pak banta tandung kan beda itu. La kal asadi wal laisi, tidak seperti asad dan lais. Kalau asad dan lais kan memang sinonim ya, sama-sama bermakna singa. Wa hadza kama anna fi istilahatina an-nadhariyati, adapun ini adalah sebagaimana bahwa sesungguhnya kita dalam istilah-istilah kita yang bersifat teoritis,
nahtaju kita butuh ila tabdilil asami ala syai'in wahidin, untuk mengganti lafal-lafal nama-nama yang tertuju kepada satu barang, inda tabadduri tibaratihi, ketika bergantinya sudut pandangnya syai'in wahidin itu. Ada beberapa nama digunakan untuk sesuatu. Kama anna, sebagaimana bahwa sesungguhnya kita nusami al-ilmat tasdiqiyah, kita menamakan ilmu tasdiki. Masih ingat ilmu tasdikiyah? Tasdik kebalikannya tasawur. Kalau faham tentang Zaidun itu tasawur, faham tentang qaimun tasawur. Tapi kalau faham tentang Zaidun qaimun itu namanya tasdik. Sebagaimana kita menamakan ilmu tasdiki alladzi huwa, yang mana dia itu nisbatun baina mufradaini, adalah hubungan antara dua mufrad. Hubungan antara Zaidun dan qaimun itu menjadi ilmu tasdiki. Kita menamakan ilmu tasdiki itu dakwah kepada dakwah. Dakwah. Misalnya di depan pengadilan seseorang bilang kepada lawannya, antasarokta mali, kamu mencuri hartaku. Itu kan tasdiki juga itu, ya kan? Bisa disebut dakwah kalau begitu. Idza tahadda, apabila menantang, bihi dengan ilmu tasdiki, al-mutahaddi, siapa orang yang menantang, walam yakun, dan tidak ada, alaihi, ialah atas mutahaddi, burhanun, adapun argumentasi, maksudnya alat bukti. Orang menyatakan sesuatu di depan pengadilan, padahal dia tidak punya alat bukti, pernyataannya itu disebut dakwah kan. Susunannya ya tetap ilmu tasdiki. Ingkana, jikalau ada apa ilmu tasdiki, fi muqabalati khosmin, itu berhadapan dengan lawan. Kalau ada lawannya, kalau berperkara kan pasti ada lawannya. Wa illam yakun fi muqabalati khosmin, jikalau tidak ada apa ilmu tasdiki, itu berhadapan dengan lawan, samainahu, kita menamakan ilmu tasdiki itu, kita namakan qadiyatan, kepada qadiyah. Kalau ada pernyataan seperti itu tidak dalam rangka menghadapi lawan, ya bukan dakwah tapi qadiyah namanya. Ka'annahu qadha fihi, seolah-olah orang itu memberikan putusan fihi, di dalam ilmu tasdiki, ala syai'in, atas sesuatu, bisyai'in, dengan sesuatu. Ada beberapa istilah yang mirip-mirip kalau di pengadilan. Ada dakwah, ada ikrar, ada syahadah. Itu semuanya adalah ilmu tasdiki. Kalau orang mengatakan saya punya hutang kepada si A, itu namanya ikrar. Kalau orang mengatakan si A punya hutang kepada saya, itu namanya dakwah. Kalau orang mengatakan si A itu punya hutang kepada si B, itu namanya syahadah. Padahal itu semua adalah ilmu tasdiki. Bisa berbeda nama karena perbedaan iktibarat, perbedaan ya pandangan ya. Fa in khadha, jikalau masuk lebih mendalam siapa orang, fi tartibi qiyasin, di dalam menyusun qiyas, didalili alaihi, untuk dijadikan dalil alaihi, atas tasdik,
Samainahu maka kita menamakan hu akan tasdik matluban kepada matlub namanya. Kalau seseorang menyusun suatu kias, yang dimaksud kias di sini kias mantiki, silogisme ya. Untuk dijadikan dasar terhadap tasdik, maka tasdik itu disebut matlub, sesuatu yang dicari. Fa'indanlah jikalau menunjukkan bikiasihi dengan kiasnya orang, ala sihatihi atas as-sahnya kias, samainahu maka kita menamakan tasdik itu natijatan kepada natijah. Kias mantiki seperti itu. Al-alamu mutawayyirun. Al-alamu mutawayyirun itu kan tasdik itu. Wa kullu mutawayyirin hadisun itu tasdik. Kalau kita menyusun kias seperti itu dalam rangka untuk menemukan sesuatu, maka sesuatu yang dicari itu namanya matlub, ya kan? Kalau kiasnya itu dinyatakan benar, maka yang tadi bernama matlub sekarang menjadi natijah. Natijahnya fal alamu hadisun, ya kan? Itu kan ilmu tasdiki semua itu tiga itu. Al alamu mutaghayyirun itu tasdik. Kullu mutaghayyirin hadisun tasdik. Natijahnya fal alamu hadisun itu tasdik juga. Tapi namanya berbeda-beda. Fa'id ista'malahu jikalau menggunakan siapa orang kepada tasdik, dijadikan dalil dan menjadi dalil fi talabi amrin akharah, di dalam mencari sesuatu yang lain. Waraktabahu dan menyusun siapa orang hu kepada tasdik, fi ajza'il qiyasi di dalam juz-juznya qiyas. Samainahu maka kita menamakan kepada tasdik itu muqaddimatan kepada muqaddimah. Al-alamu mutaghayyirun itu muqaddimah itu. Kullu mutaghayyirin hadithun itu muqaddimah. Digunakan sebagai dalil, disusun sedemikian rupa, itu namanya muqaddimah. Wa hadza wa nadhairuhu mimma yaksuru, adapun ini dan hal-hal yang sama dengan hadza, mimma yaksuru termasuk sesuatu yang banyak terjadi. Jadi disangka mutaradif tapi sesungguhnya bukan. Misalnya nuwadati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi